Mas Bayaki. Waduh, senang nih bisa gabung dengan kabar jendela travel.com nih. Kalau biasanya saya diinterview terkait dengan tempat-tempat wisata, kali ini terkait dengan gimana sih ciptain sumber daya manusia yang handal dalam melayani pariwisata. Memang sih kalau sekarang dilihat pariwisata itu memang paling berdampak kelihatannya ya. Kalau kita lihat di berbagai media dan juga diskusi-diskusi disampaikan bahwa yang paling pertama kali kena dampak pandemi ini pariwisata. Tapi coba lihat deh, 2-3 hari belakangan ini ternyata orang tuh nggak apa ya, udah nggak nahan buat berwisata gitu. Sehingga kebutuhan terkait dengan pendidikan pariwisata itu masih tetap tinggi sepertinya, karena ke depan dunia usaha pariwisata akan cepat bangkit deh. Apalagi sekarang hotel-hotel, ya kalau lihat di media massa kan, akhir minggu lalu hotel-hotel di Bogor dan di Puncak itu udah okupansinya udah di atas 60% semua, dan itu cukup mengagetkan sekaligus juga menggembirakan bagi kita yang bekerja di dunia pariwisata, bahwa di balik badai yang hebat kemarin pasti akan ada pelangi yang indah. Nih, nama saya Asep, saya Asep Parantika. Saya dosen di salah satu Politeknik Pariwisata di Jakarta, tepatnya di Politeknik Sahid Jakarta. Saya mengajar di geografi pariwisata, kemudian sustainable tourism, dan food and beverage. Oh iya Pak, terkait dengan topik kita kali ini Pak, ini kan pendidikan tentu jadi hal yang penting ya di pariwisata juga. Itu kalau sekarang kan udah polanya atau sistemnya juga udah berubah gitu ya, kita lihat. Nah itu sebenarnya kondisi sekarang ini pendidikan seperti apa sih Pak? Iya, kalau seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kelihatannya sih semester kemarin ini memang kita agak kaget ya, di mana perkuliahan di pariwisata itu atau di pariwisata dan perhotelan memang perkuliahannya lebih banyak ke praktek ya. Nah, karena kemarin ada social distancing dan juga berbagai PSBB, sehingga mau nggak mau perkuliahan praktek itu memang tidak bisa dilakukan di kampus. Sehingga apa yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, ya, sehingga mahasiswanya diminta untuk melakukan praktek di rumah masing-masing. Walaupun mungkin hasilnya tidak terlalu maksimal ya, tapi konsep-konsep yang sudah diterapkan beberapa kali praktek ini ternyata hasilnya juga nggak terlalu jelek-jelek banget gitu ya. Bahkan kreativitas mahasiswa itu luar biasa, karena mereka bisa lihat di rumah ya, karena mereka kan prakteknya di rumah, tutorial ya. Jadi dari pihak kampus, dosen membuatkan video atau mencarikan video yang bisa menjadi referensi mahasiswa untuk praktek, kemudian mahasiswanya mempraktekkan di rumah dengan gaya dan kreativitas mereka masing-masing. Ternyata luar biasa, mereka bisa menciptakan kreativitas baru. Contohnya gimana? Ya, misalnya mereka bikin kue gitu ya. Bikin kue, kalau yang ditampilin oleh dosennya mungkin ya yang standar lah ya, yang umum ada di hotel. Nah, tapi oleh mahasiswa, karena mereka belajar di rumah dan referensinya jadi banyak ya, karena referensinya kan banyak dari YouTube, dari berbagai macam yang ada di internet. Kreativitas mereka tuh luar biasa gitu. Dari sisi tampilan lebih menarik, dari sisi harga ternyata mereka lebih bisa efisien gitu. Ya. Walaupun mungkin peralatan yang mereka gunakan tidak standar hotel gitu ya, seperti kalau misalnya mereka praktek di kampus gitu. Tapi bukankah itu tujuan dari
dari pembelajaran agar lebih kreatif, efektif, dan yang paling penting efisien kan. Nah, itu tiga-tiganya mereka udah bisa dapatkan ternyata. Nah, itu kan soal apa sih kreativitas ya. Itu kan ada beberapa yang merasa, wah di rumah tuh merasa repot atau segala macam karena efek produktivitasnya kan udah beda kayak gitu. Nah, itu harusnya ada apa ya, apa yang harus dilakukan kalau kondisinya kayak gitu. Iya, kalau saya bilang sih sekarang anak-anak itu di awal ya, di minggu-minggu pertama mungkin mereka jenuh ya, tiap hari ingat nggak waktu minggu-minggu pertama tuh dibilang, ini kaum rebahan nih, karena tiap hari kerjanya cuma tidur, tidur, dan tidur lagi. Ya, tidur, makan, nonton TV, tidur, makan, nonton TV. Menonton Tapi film. ya, itu kan drakor addicted. Jadi, Terus jalan-jalan juga virtual. ya jalan-jalan juga virtual. Ya. Juga berasa di Tapi, pantai, Pak. betul, betul, betul. Tapi benar-benar ya, di industri pariwisata sekarang virtual apa namanya, virtual guide gitu lagi tren banget ya, walaupun mungkin rasanya beda ya dengan real gitu. Tapi paling tidak ke depan sebelum orang mencicipi, sebelum orang datang ke suatu destinasi, dia sudah bisa merasakan nuansanya seperti apa. Itu yang positifnya ya dengan adanya pandemi ini. Kemudian tadi terkait dengan anak-anak ini nggak sih bosan nggak? Ya memang di minggu-minggu pertama sebagian besar mahasiswa kelihatannya boring, bosan, dan di satu sisi mereka senang ya nggak kuliah gitu, nggak harus bangun pagi, nggak harus ke kampus, nggak harus pakai seragam. Tapi lama-lama mereka bosan juga. Minggu kedua udah mulai tuh, Pak, virtual kelasnya pakai seragam nggak? Kangen juga mereka pakai kelasnya. Dan di minggu-minggu pertama juga bukan hanya mahasiswa yang komplain, dosen juga komplain karena beberapa dosen diminta untuk menggunakan sistem online, daring gitu ya, yang platform-platformnya mungkin masih awam buat mereka. Ada Google Meet, ada Zoom, ada Webex, dan kampus sendiri juga punya platform sendiri kan. Dan itu untuk belajarnya ya memang masih meraba-raba minggu pertama, minggu kedua. Jadi kalau waktu itu minggu pertama, minggu kedua kan ada mungkin sempat beredar di WhatsApp ya, yang ada apa meme mahasiswa komplain, jangan dong kita dikasih tugas terus gitu. Tapi Karena bukannya berjalan, jadi stres dia. iya, karena semua dosen ngasih tugas gitu ya. Karena, nah, tapi berjalannya waktu malah sekarang mahasiswanya yang luar biasa aktif. Ini kita sedang dalam ujian akhir ya, ujian akhir semester. Sebagian besar mereka udah luar biasa membuat konten-konten pembelajaran, mereka sendiri loh yang bikin, karena dosen kan nggak bisa nilai ya. Jadi sekarang ini dibalikkan lagi. Dosen memberi tugas, memberi ujian, kemudian mereka lakukan, praktekkan sendiri misalnya, khusus untuk yang praktek. Kemudian di satu sisi mereka pengen narsis, pengen nunjukin bahwa ini loh hasil praktek gue. Jadi sekarang mereka tuh udah konten apa ya, YouTuber amatiran semua udah luar biasa. Karena mereka butuh, kalau misalnya tugasnya diupload, terus banyak audiensnya atau viewersnya, mereka dapat nilai bagus. Jadi mereka jadi penilai. double kerjanya luar biasa, betul. Oh gitu. Jadi bukan sekadar narsis aja, tapi mereka bangga bahwa gue bagus, viewersnya banyak, dapat nilai bagus juga. Jadi dari sisi apa pemanfaatan digital juga lebih edukatif segala macam, terus juga apa namanya ada nilai. Narsismenya nggak apa-apa. Uh, Narsismenya memang kita pupuk biar dia bisa pede gitu ya. Oke. Karena kan biasanya gini loh, kalau di kelas kadang-kadang banyak anak-anak yang pemalu gitu ya, nggak berani ngomong, nggak berani menunjukkan kebolehannya. Tapi begitu mereka diberi kesempatan untuk melakukan sendiri, ternyata anak-anak yang selama ini kita anggap anak-anak yang pemalu, anak-anak yang tidak aktif, malah mereka yang lebih apa ya,
inisiatif maupun kreativitasnya lebih terangkat gitu. Itu banyak sekali. Oh, baru yang ibaratnya dulu ini bakatnya baru kelihatan tuh pas kayak Baru gini. kelihatan, betul. Oke. Iya, kalau di kelas dulu waktu tatap muka atau praktek kayaknya anaknya pemalu, kayaknya males gitu. Tapi begitu dikasih kesempatan untuk berkreativitas sendiri, luar biasa. Hmm. Nah, oke Pak, lanjut Pak. Ini kondisi sekarang ini kan kemarin ada wisuda apa, virtual segala macam. Virtual Nah, ya. itu Ya. apakah sekarang ini sudah apa sih penerimaan mahasiswa baru masih lama atau kayak gimana Pak sekarang? Oh, penerimaan Mulai mahasiswa tetap berjalan. Cuman jalan. metodenya aja. Sekarang kan pendaftaran semua online gitu ya. Interview juga via online. Ya seperti inilah modelnya interview. Ini Jadi udah kalau mulai dulu Pak ya? lewat Maksudnya udah. calon pendaftaran mahasiswa baru tuh mulai sekarang Pak ya? Udah mulai, kita udah mulai dari 2 bulan yang lalu sebelum Bulan yang lalu. COVID pun sudah mulai. Jadi hanya apa namanya di switch on aja. Walaupun sebelum COVID berjalan sudah ada ya penerimaan mahasiswa baru yang reguler, artinya yang datang langsung, atau juga yang online terutama untuk mengakomodir teman-teman yang dari daerah. Nah, tapi sekarang maupun yang daerah maupun yang di Jakarta, dua-duanya pendaftaran via daring semua, via online semua. Nah, iya Pak. Yang jadi pertanyaan adalah apa sih Pak persiapan penting ya yang calon mahasiswa baru yang harus dipersiapkan kalau menurut Bapak? Ini yang umum atau yang khusus untuk pariwisata Khusus nih? pariwisata. Khusus untuk pariwisata ya. Yang jelas gini, uh, sebelum menentukan mau ke pariwisata atau ke jurusan yang lain ya, tunjukkan apa ini dulu deh, pahami dulu passion Anda tuh apa sih? Passion, oh saya pengen tuh jalan-jalan. Belum tentu loh Anda jalan-jalan passionnya jatuhnya jadi ke pariwisata. Oh saya pengennya pinter bahasa Inggris, saya pengen dong ini. Atau oh saya pinter masak. Ya Anda harus perhatikan dulu. Karena sebenarnya yang paling penting di pariwisata itu adalah kemauan untuk melayani orang. Untuk mendengarkan orang. Itu passion yang paling penting. Ya, bukan hanya skill saja, tetapi passion untuk menyenangkan orang itu yang harus jadi utama, gitu ya. Menyenangkan orang, berbagi, kemudian apa kejujuran itu yang paling penting. Tapi kembali lagi tadi untuk yang disiapkan sekarang selain pengetahuan tentang budaya dan juga pariwisata Indonesia, khusus untuk pariwisata ya, keinginan passion tadi tuh, passion itu sangat sangat penting sekali. Ya, passion dalam melayani orang. Kalau di pariwisata kita bilangnya hospitality, gitu ya. Jadi supaya nggak itu harus mengetahui itu juga ya, karena supaya nggak salah jurusan juga Pak ya. Betul. Karena kondisi kayak gini orang juga kesulitan apa ya? Kesulitan pemilihan jurusan itu kan ibaratnya dengan ini harus memanfaatkan teknologi secara benar-benar kan. Tapi yang jelas sih kalau ini saya boleh cerita saya nggak pribadi saya ya. Silakan. Apa? Saya ini dibilang boleh kesasar kata ya. Tapi kesasar di jalan yang benar gitu. Oke. Jadi kalau saya dulu SMA cita-cita saya ya seperti orang-orang lah ya. Pengen ada ya jadi pilot, jadi dokter dan lain-lain gitu. Saya dulu punya cita-cita mau keliling dunia gitu ya, mau keliling dunia, pengennya jadi ambil jurusan HI gitu ya, karena tahunya kan kalau keliling dunia itu diplomat gitu Oh, ya. hubungan internasional itu ya? Hubungan internasional. Kemudian berubah lagi, kayaknya pengen jadi tentara deh, karena seru kayaknya ya. Berjalannya waktu setelah saya tamat SMA, saya memang ikut di salah satu perguruan tinggi, sempat daftar ya di perguruan tinggi ikatan dinas gitu ya, pemerintahan gitu. Ternyata passion saya nggak di sana ya.
Saya lihat di Bandung kan, lihat dengan seragam yang mirip-mirip dengan perguruan tinggi pemerintahan itu. Dulu STP Bandung tuh ya paling top gitu, itu warnanya coklat, abu-abu. Tapi beda dengan pendidikan yang saya alamin. Yang pendidikan yang saya alamin itu pakai seragam tapi harus dengan muka serius. Tapi saya melihat kok ada ya orang pakai seragam tapi dengan muka yang menyenangkan orang gitu. Nah akhirnya ya saya terobsesi untuk apa ya sekolah ini. Akhirnya saya pindah ke pariwisata. Waktu itu saya sekolah di Akademi Pariwisata di Jakarta. Nah, pakai seragam juga, harus pakai seragam gitu. Berjalannya waktu, akhirnya cita-cita saya untuk keliling dunia tadi tercapai juga gitu. Walaupun dengan sebagai diplomat yang di awal yang saya tahu yang keliling dunia tuh diplomat. Ya setelah saya tamat di perguruan tinggi tahun 97, 98 ya, 99 waktu krisis, saya coba ikut kapal pesiar. 98? 99. Ya, 98, 99 ya, karena sudah nggak ada pekerjaan ya, jadi 99 saya berangkat naik kapal. Dan di situ saya bisa ngerasain bahwa oh jalannya yang diberikan oleh Tuhan itu untuk mencapai cita-cita itu tidak harus seperti apa yang kita inginkan, tapi Tuhan kasih jalan bahwa cita-cita kamu akan saya penuhi, tapi dengan cara yang berbeda. Akhirnya cita-cita saya dulu, pertama kali cita-cita saya adalah pengen ke negeri dulu, ingat nggak film The A-Team? Wow, kalau orang-orang tua tahu ya, The A-Team ini ya. Belum tahu kali, itu kan belum lahir. Amerika itu Los Angeles, California, itu kayaknya tuh seru banget ya Hollywood. Dan negara yang pertama kali saya kunjungin ke luar negeri ya selain Singapura ya Amerika gitu. Dan dari sana saya bisa keliling dunia. Udah lama kan, maksudnya udah pas pendidikan itu kan. Iya. Sebelum, kalau yang 99 kan belum kejadian 911 kan. 911 itu yang bom WTC itu kan 2001. Jadi 2001 saya juga sign off karena kejadian itu. Artinya cita-cita boleh sekarang, tapi jangan paksakan kalau misalnya cita-cita itu jalan untuk menuju cita-cita itu belum bisa terpenuhi saat ini. Karena kan banyak nih ya anak-anak muda sekarang nih, aduh pengen kedokteran gitu. Udah nyoba UMPTN, SBK, dan lain-lain, nggak berhasil, kemudian stres gitu ya. Jangan. Masih banyak cara yang lain. Yang penting kan tujuannya mulia. Bisa jadi nanti kamu dengan pendidikan yang lain, ya siapa tahu jodohnya jadi dokter gitu ya. Atau sama misalnya sama kayak orang pacaran kayak gitu, Pak. Iya, ya kan? Ini ternyata jodohnya ini. Iya. Atau misalnya nggak bisa kedokteran, tahu-tahu karena kamu punya bisnis dan jadi orang yang berada gitu, akhirnya kamu bukan hanya jadi dokter, kamu yang mempekerjakan dokter di rumah sakit yang kamu miliki. Jadi jangan kemudian setelah UTBK ataupun aduh saya pengen kuliah di PTN atau saya pengen kuliah di jurusan ini, kok nggak berhasil, kemudian aduh udah deh saya nggak mau kuliah lagi atau jangan cepat putus asa. Jalan Tuhan pasti ada. Iya kalau kayak gitu ibaratnya jadi putus asa kayak gitu. Betul. Ya paling setelah ini yang saya tanyakan adalah pandangan Bapak masa depan pendidikan pariwisata seperti apa, Pak? Kalau pariwisata itu luar biasa ya, perkembangan pariwisata, pendidikan pariwisata khususnya. Dengan kondisi maksudnya Pak, maksudnya kan kalau waktu sebelum coronavirus kan emang udah ketahuan ya, maksudnya leading sektor juga kan waktu itu kan. Maksudnya dunia pendidikan ini setelah ini kayak gimana Pak? Dunia pariwisata akan tetap hidup. Hanya caranya saja, cara melayani tamu saja yang berbeda. Tapi orang
butuh berwisata itu akan tetap ada. Itu kebutuhan batinia buat kita. Ya kan? Kita lihat aja. Walaupun kita sudah PSBB 2 bulan, begitu dilepas, orang mau liburan kemana aja. Artinya, kebutuhan orang yang bekerja di dunia pariwisata itu tetap akan ada. Hanya caranya saja yang berubah. Kalau dulu kontak fisik itu memang dianjurkan, sekarang dengan melalui prosedur-prosedur atau protokol kesehatan. Kalau dulu orang boleh bertatap muka langsung, sekarang berjauhan. Kalau dulu restoran itu boleh terbuka, menyajikan makanan secara terbuka, buffet gitu ya, sekarang harus dilayani. Hanya itu saja, tetapi orang datang ke hotel tetap butuh makan kan. F&B naik ya Pak? F&B terus naik juga? Iya. Orang berkunjung ke suatu daerah, orang akan tetap butuh akomodasi. Dan itu akan tetap ada. Hanya saja caranya yang berbeda. Itu sih kalau yang saya lihat ke depan. Jadi kalau dunia pendidikan pariwisata, saya yakin masih sama dibutuhkan oleh banyak industri. Yang kedua, belajar di pariwisata itu bukan harus kerja di pariwisata loh. Ya, hampir mirip-mirip, boleh dibilang sebenarnya kesempatan kerjanya lebih besar, lebih luas ya. Lebih luas karena selama berkaitan dengan manusia, mereka yang bekerja kuliah di pariwisata itu bisa. Ya, masa yang kuliah di, mohon maaf, yang universitas yang di Bogor aja bisa kerja di mana-mana gitu ya, masa yang pariwisata nggak bisa. Paham kan yang IPB? Iya. Paling lebih ke mana ya? Karena ini kan terkait dengan masa depan pendidikan juga ya, terutama calon mahasiswa baru, khususnya di bidang pariwisata supaya nggak salah jurusan. Ya. Ada nggak sih Pak pesan-pesan, maksudnya yang saran untuk bagi calon mahasiswa baru terkait pariwisata supaya nggak salah jurusan? Mungkin apa yang tadi aja, pesan khusus ya maksudnya? Ya, pesan saya yang pertama adalah apapun jurusan yang kamu pilih, pilihlah dengan tanggung jawab. Ya, apakah itu ke pariwisata atau ke jurusan yang lain. Dan kalaulah kamu memilih sebuah jurusan atau fakultas, jadilah profesional di fakultas tersebut atau di pilihan jurusan tersebut. Dan seperti kata Mas Menteri, apa yang kamu dapatkan di kuliah itu sebenarnya mungkin hanya 10% kamu gunakan saat kamu kerja nanti. Bahkan mungkin bisa jadi kurang dari 10% dengan apa yang kamu pelajari di kampus dengan apa yang kamu harus kerjakan, kamu bekerja atau berkarir nanti. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kamu bisa meningkatkan kemampuan EQ kamu, ya, emosional quantity-nya ya. Pada saat kuliah itu rajin berorganisasi, kemudian karena gini, orang pintar belum tentu bisa bekerja sama. Padahal di dunia industri yang sekarang ini yang dibutuhkan adalah mereka-mereka yang bisa jadi teamwork, yang bisa mendengarkan, yang bisa melayani, dan lain-lain. Nah, terkait dengan pariwisata, kerjasama itu penting, ya. Kemudian passion itu juga penting. Dan ya mau nggak mau kalau di pariwisata kemampuan bahasa itu juga tidak kalah penting ya. Walaupun saya bilang jangan takut kalau kuliah di pariwisata, aduh aku nggak bisa bahasa Inggris. Ada kok bahasa yang bisa dimengerti oleh seluruh orang di dunia ini, yaitu bahasa isyarat. Dan banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris, tetapi bisa
bisa mengerti dan bahkan bisa mencapai puncak yang tertinggi. Jadi itu penting sih untuk dipelajarin, tetapi bukan hal yang mutlak. Kalau, aduh, saya kalau ke pariwisata saya nggak bisa bahasa Inggris, nanti saya nggak bisa berkarir dengan baik. Itu learning by doing, gitu, dan itu akan bisa dengan sendirinya, tanpa harus terpaku dengan, aduh, grammarku nggak bisa. Karena nggak ada orang yang berbicara tuh dengan grammar. Even itu orang Inggris sendiri, gitu ya. Ya, kadang-kadang saya bilang sama mahasiswa, jangan takut deh dengan grammar. Aduh, saya nggak ngerti tenses, Pak. Ngomong aja. Orangnya pasti ngerti. Karena orang Indonesia sendiri juga kan nggak ada yang berbicara dengan EYD. Ya kan? Itu sih, jadi kembali lagi passion dan passion. Kedua, kalau sudah menentukan pilihan, jadilah profesional di pilihan itu dan bertanggung jawab saat Anda sudah menentukan. Orang tua Anda tugasnya mensupport. Mereka mendukung apapun keputusan Anda. Sekali Anda putuskan, orang tua pasti akan mendukung dan tadi bertanggung jawab atas apa yang sudah Anda pilih. Orang tua itu nggak minta apa-apa kok. Yang penting kamunya berhasil, mereka sudah akan sangat senang sekali. Oke, Pak. Paling gitu aja, Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan juga di konten ini juga bermanfaat, terus juga jadi pencerahan juga bagi calon mahasiswa juga supaya tidak salah jurusan. Mungkin itu pesan-pesan dari Pak Asep. Jadi kesimpulannya adalah ketika mau punya cita-cita apapun, everything ya kan, itu berdasarkan pilihan, keputusan dan tanggung jawab juga atas pilihan yang dipilih, kayak gitu kan Pak ya. Jadi jurusannya apa atau kayak gimana, ya udah tergantung passionnya di mana kayak gitu. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa ikutin terus kabarjela.com dan boleh perkenalkan Pak YouTube Bapak apa Pak? Iya, boleh juga mampir ke Parantika Channel. Lebih banyak ke konten edukasi terkait juga dengan pembelajaran di sana. Tapi kami juga sering komunikasi atau ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa asing yang berbahasa Indonesia. Nah, juga mungkin teman-teman dari Kabar Jendela Travel bisa juga mampir ke sana, bisa lihat bahwa ternyata banyak loh orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia, bukan hanya orang Indonesia yang mau belajar bahasa asing. Itu saja, sukses juga buat Kabar Jendela Travel. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol di perjalanan-perjalanan wisata berikutnya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Semoga sekali lagi bermanfaat juga. Ikutin terus konten kami dalam ngobrol bareng di channel-channel selanjutnya. Oke? Check it out. Thank you. Terima kasih.